Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang waktu menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya sudah selesai melakukan olahraga tadi selama setengah jam di lingkungan kampus kenamaan di Indonesia atau universitas tertua, universitas Islam tertua di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Yogyakarta. Saudara, pada video kali ini untuk menyambung video-video saya terdahulu tentang Parombo atau silsilah Batak, maka pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara, rekan-rekan, khususnya saudara saya komunitas Batak dimanapun berada, untuk menikmati obrolan ringan kita di pagi hari ini. Kali ini saya akan mengambil tema siapakah nama si Raja Batak yang sebenarnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di Parombo itu, nama si Raja Batak itu tidak ada, atau agak janggal kalau disebut si Raja Batak. Nah, saya bandingkan, saya tinggal di Jawa ini ya, tidak ada orang yang membuat nenek moyangnya di situ di Jawa ini si Raja Jawa. Demikian juga di Sumatera, di Bali, saya udah keliling kemana-mana di Indonesia ini, tidak pernah saya temukan orang membuat nama nenek moyangnya si Raja Bali misalnya, atau si Raja Sulawesi, atau si Raja Kalimantan, itu tidak ada. Atau si Raja Madura, tidak pernah saya temukan. Jadi nama si Raja Batak ini, nah, di dalam saya banyak berdiskusi atau berdialog, bahkan kadang-kadang berdebat, siapa nama asli si Raja Batak itu, tidak pernah ada yang tahu, yang bisa menjawab. Kenapa begitu? Saya pun tidak tahu sampai hari ini. Jadi cenderung nama itu mengandung apa ya? Mengandung multi tafsir, si Raja Batak. Coba Anda dengarkan itu. Walaupun sudah lama kita baca itu di Parombo, saya kira itu agak jarang diperdebatkan, dipertanyakan. Janggal tidak saudara mendengar ada istilah si Raja Batak? Ya, kalau si Singamangaraja ke 1 sampai 12 itu memang nama dia, tapi kalau si Raja Batak ini agak apa ya, agak lucu ini. Jadi kemungkinan ini berawal, saya tetap yakin ya, penamaan Batak yang disematkan kepada orang-orang Batak sekarang ini berasal dari yang bukan Batak. Jadi istilah Batak itu bukan lahir dari budaya Batak itu sendiri. Nah, sudah berkali-kali saya ikut diskusi atau berdialog dengan orang-orang yang kompeten, mengikuti webinar dan lain-lain, bahwa istilah Batak itu diberikan kepada orang-orang pedalaman di sepanjang Sumatera Utara, yaitu dari Bukit Barisan ke Bukit sampai ke pesisir Sumatera bagian barat, untuk membedakan saudaranya atau suku lain, bukan suku sebenarnya, orang-orang Melayu yang di pantai timur Sumatera. Melayu itu tidak suku, tapi itu merupakan komunitas, kelompok itu, bukan suku sebetulnya. Tapi oke lah, kita anggap suku, tidak apa-apa. Jadi pada mulanya ya, Batak itu disematkan kepada kita, ya mungkin karena orang lain aja menyebut Batak itu. Nah, katanya penunggang kuda, pintar
berperang, suka berantem, orang ya keras. Dan ini iya pokoknya konotasinya tidak baik lah, itulah artinya Batak itu. Entah kenapa kemudian ini disematkan kepada kita dan kemudian kita terima. Ya sudahlah, sudah kita terima, ya oke sudah diterima. Tapi pada dasarnya itu bukan nama suku, tetap nama kelompok. Jadi sebetulnya benar itu, si Raja Batak, si Raja kelompok orang-orang Batak, itu yang bagus, yang betul. Nah, jadi saya tetap berpikir yang dinamakan suku itu di Batak itu adalah suku Toba, suku Mandailing, suku Karo, suku Pakpak, suku Simalungun, suku Akola. Itulah sekarang, inilah sebenarnya suku. Oke, sekarang sudah disematkan menjadi subetnis Batak. Pertanyaannya, tidak tersambung antara Tarombo atau silsilah yang satu dengan yang lain. Sudah dibuktikan sama orang Karo, orang Simalungun, orang Pakpak, orang Mandailing, kan sudah membuktikan bahwa Tarombo yang dibikin itu tidak tersambung dengan Tarombo mereka. Tarombo mereka ada sendiri, nenek moyang mereka ada sendiri. Nah, inilah persoalannya. Jadi saya sudah berkali-kali ya berdebat di Tarombo Ritonga soal itu ya, soal baik di Tarombo Siregar, di grup Siregar maupun di grup Diaspora Batak yang marga-marga lain ada di situ, selalu mengundang kontroversi. Nah, satu yang paling mendasar di Tarombo ini yaitu adanya perdebatan atau saling klaim siapa abang, siapa adik di dalam satu marga ini. Misalnya kelompok Horong yang satu dengan Horong yang lain saling mengklaim siapa abang di antara mereka. Itu sering terjadi, sering sekali, karena mereka merasa heran, ya saya adiknya kok sekarang jadi abang saya, atau dulu dia kami yang abang kok kami sekarang adik. Ya itu. Jadi saya berpikir ya, ketika Tarombo ini dibuat lebih kurang 100 tahun lalu, tidak mengadakan survei ke daerah-daerah yang dimaksud. Dia tulis saja dari tempat dia mungkin, atau katakanlah ya dari di mana itu tempat pembuat Tarombo itu, mungkin dia keliling-keliling, tidak sampai dia misalnya survei ke Mandailing, ke Tanah Karo, ke Pakpak atau ke Nias, ke Simalungun, ke Akola dan Mandailing. Dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi dihubungkannya saja bahwa inilah Tarombo si Raja Batak, dengan dia kelompokkan begitu, nanti akan disambung orang ke bawah dan seterusnya. Ternyata ya setelah dibawa di generasi sekarang ini kita bingung. Ya seperti saya bilang, saya ke si Raja Batak itu hanyalah 21 generasi saja. Sesuai Tarombo itu ya, sesuai Tarombo yang dibuat itu. Karena kan bisa kita hitung peletakan si Raja Batak itu sesuai di Tarombo itu. Si Raja Batak, Guru Sombau, Tataya Bulan dan lain-lain sampai ke bawah bisa kita hitung masing-masing generasi kita. Jadi berapa lama itu si Raja Batak? Ya, kalikan saja dari Tarombo Anda berapa generasi hitung. Nah, disinilah kelirunya atau namanya kontroversinya Tarombo ini. Seakan-akan si Raja Batak itu nun jauh di atas sana, tidak terhingga dalam cerita mitos, tetapi dalam fakta yang ditulis Tarombo bisa dihitung. Kan lucu itu. Nah, kalau cerita dulu kan waktu kita masih kecil, Raja Batak dari Banua Ginjang bla 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 bla, datang ke Pusuk Buhit, Beranapina sampai sekarang. Ya kita menganggap itu dulu tidak terhitung jauhnya lamanya. Seakan-akan mirip cerita Adam dan Hawa, Beranapina, Kain dan Habil, bla 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 sampai itu kan cerita agama begitu. Nah, jadi seakan-akan miriplah seperti itu cerita mitos atau mitologi tentang si Raja Batak ini. Tetapi si pembuat Tarombo mungkin tidak sadar ditulisnya si Raja Batak itu yang bisa kita hitung dari kita sekarang. Nah, itulah inti persoalannya. Jadi kita bisa perkirakan si Raja Batak itu kalau ke saya ya sekitar 600 atau 700 tahun. Mungkin yang generasi 20 kalikan aja, ya tergantung berapa sekarang yang termuda generasi Batak, hitung aja. Jadi itu benar, itu sekitar itu kalau kita baca buku-buku sejarah Batak pada tahun 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, itu memang Raja Batak ada. Raja-raja Batak ya, bukan Raja Batak. Jadi
kalau disebut si Raja Batak yang tunggal itu Meranak Pinak yang menurunkan bangsa Batak sekarang ya, di tahun 1000 atau 200 atau 1300 atau 800 tahun yang lalu, 700, itu tidak masuk akal. Disinilah sekarang orang-orang berpikir Tarombo ini dibuat mungkin secara sepihak oleh yang membuat bertahun. Dia tidak melakukan survei atau riset untuk menyambungkan Tarombo itu apakah bisa disambungkan ke subetnis yang lain. Itulah intinya, sehingga sampai sekarang implikasinya kita berdebat dan berdebat terus. Selalu itu sudah saya alami, sudah hampir 60 tahun lebih umur saya, perdebatan tentang Tarombo ini tidak pernah habis. Lalu apakah ini kita pelihara terus atau seperti kata si Manungkalit itu kita tulis ulang sejarah? Ya terserah anda semualah ya. Kalau saya, janganlah kita mewariskan sesuatu bentuk semacam bom waktu ke anak cucu kita. Jadi mari kita berpikir jernih. Zaman sudah canggih, zaman sudah maju, kita tidak bisa lagi menghayal, menghayal atau bercerita tentang info-info yang tidak jelas, nina turi-turian. Saya kira kita tempatkan itu di tempat lain. Kita harus ilmiah untuk menghadapi tantangan zaman ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas.